Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan dengan wacana kebijakan luar negerinya yang agresif. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Trump mengindikasikan niatnya menggunakan kekuatan militer atau ekonomi guna menguasai Greenland dan terusan Panama. Bahkan Trump ingin mencaplok Kanada hingga mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Lantas apa tujuan dari Trump? Kenapa Greenland hingga terusan Panama sangat diidam-idamkan? Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Keinginan Trump ini diutarakan jelang pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Biden pada 20 Januari 2025 mendatang. Donald Trump pertama kali mengungkapkan niatnya membeli Greenland pada tahun 2019. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa menguasai Greenland adalah langkah strategis yang harus terjadi. Pulau ini menurut Trump memiliki posisi geografis yang penting untuk pertahanan dan ekonomi Amerika Serikat. Ketika itu, ia meminta para penasihatnya untuk mencari cara agar Amerika Serikat dapat membeli Greenland. Namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh Denmark. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyebut ide itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Meski demikian, minat Trump tidak surut. Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida pada Selasa 7 Januari 2025, ia bahkan menyebut kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland jika negosiasi diplomatik menemui jalan buntu. Dalam kesempatan, Trump juga menyebut akan menggunakan kekuatan ekonomi untuk menyeret Kanada menjadi bagian Amerika Serikat, merebut terusan Panama, dan mengganti nama Teluk Meksiko. Dalam pidatonya itu, ia mengungkapkan perlunya Amerika Serikat mengambil langkah besar untuk meningkatkan keamanan nasional. Ia menyoroti Greenland sebagai wilayah strategis yang penting untuk menghalau ancaman Rusia dan Panama sebagai jalur utama perdagangan global. Namun pernyataan ini menuai beragam reaksi dari komunitas internasional termasuk kecaman dari Denmark dan Panama. Meski demikian, Trump tetap optimis dengan visi strategisnya yang kontroversial tersebut. Trump mengatakan bahwa Greenland dan Panama akan berguna untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan Amerika Serikat. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Trump di periode mendatang akan dipenuhi dinamika baru yang syarat kepentingan geopolitik. Di hari yang sama, putra Trump, yakni Donald Trump Jr., mendarat di Greenland. Ia mengatakan perjalanan tersebut merupakan sebuah kesenangan kecil. Perjalanan ini memicu spekulasi mengenai apa sebenarnya rencana Trump untuk wilayah Arktik tersebut. Para ahli menduga Trump mungkin saja tak cuma mengincar Greenland demi keamanan Amerika Serikat, tetapi juga mengincar aspek lain seperti kekayaan sumber daya alam. Menurut Klaus Dodge, profesor geopolitik di Royal Holloway University of London, Greenland memiliki simpanan minyak dan gas serta logam tanah jarang yang sangat diminati untuk mobil listrik dan turbin angin transisi hijau, serta untuk pembuatan peralatan militer. Lebih lanjut, Greenland merupakan pulau terbesar di dunia yang dihuni oleh lebih dari 56.000 penduduk. Wilayah ini dulunya bekas koloni Denmark dan kini menjadi wilayah otonom dari Kerajaan Denmark. Greenland terletak di posisi geopolitik yang unik, yaitu antara Amerika Serikat dan Eropa. Ibu kotanya Nuuk lebih dekat ke New York dibandingkan ke ibu kota Denmark, Copenhagen. Menurut peneliti senior di Institut Studi Internasional Denmark, Ole Bremgart, Amerika Serikat sejak lama memandang Greenland sebagai kunci bagi keamanan negeri Paman Sam, utamanya untuk mencegah potensi serangan dari Rusia. Selain itu, jalur barat laut selaku jalur pelayaran membentang di sepanjang pantai Greenland. Ini merupakan wilayah maritim strategis yang menjadi bagian dari celah Greenland, Islandia, Inggris. Trump pada dasarnya bukan Presiden Amerika Serikat pertama yang mengidam-idamkan Greenland. Pada tahun 1867, Presiden kala itu Andrew Johnson juga mengincar Greenland saat sedang membeli Alaska. Presiden Amerika Serikat ke-33 Harry S. Truman juga pernah menawarkan Denmark sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,6 triliun rupiah untuk menyerahkan Greenland. Tawaran ini tercatat dalam dokumen yang pertama kali dilaporkan oleh media Denmark. Meski begitu, tak ada tawaran yang membuahkan hasil. Mengenai Panama, Trump sebelumnya sudah mengisyaratkan rencana mengambil terusan Panama karena tarif yang dikenakan terhadap kapal Amerika Serikat terlalu mahal. Trump menegaskan jika Panama tidak bisa memastikan operasi yang aman, efisien, dan andal, maka terusan itu lebih baik dikembalikan ke Amerika Serikat.
Terusan Panama merupakan jalur penting bagi Amerika Serikat karena menjadi rute pemindahan barang-barang dari Samudra Atlantik dan Pasifik. Amerika Serikat berkontribusi dalam penyelesaian terusan Panama pada tahun 1914. Mereka lalu mengembalikan jalur ini ke Panama berdasarkan perjanjian yang diteken Presiden Jimmy Carter pada tahun 1977. Panama mengambil alih seutuhnya terusan tersebut pada tahun 1999. Ini sesuai dengan perjanjian Terry-Charter, di mana pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Panama. Panama sudah menyatakan bahwa terusannya tak akan pernah mereka serahkan ke Trump. Presiden Panama Joel Raul Mulino menegaskan, setiap meter persegi kawasan itu beserta wilayah sekitarnya merupakan milik Panama dan akan terus menjadi milik Panama. Trump sebelumnya menyampaikan di mana ia menuduh Cina pada dasarnya telah mengambil alih terusan Panama. Ia juga mengklaim bahwa terusan itu mengenakan biaya tol lebih tinggi kepada kapal-kapal Amerika. Oleh karena itu, Trump memberikan usulan agar tarif tol preferensial diberikan kepada kapal berbendera Amerika Serikat sebagai langkah untuk melindungi kepentingan nasional. Sementara itu, kepala otoritas terusan Panama Vasquez Morales dengan tegas membantah klaim Donald Trump bahwa Cina memiliki pengaruh signifikan atas operasional terusan. Morales menolak dengan tegas permintaan Trump. Ia menegaskan penerapan tarif khusus untuk kapal-kapal Amerika akan melanggar prinsip-prinsip netralitas yang diatur dalam perjanjian internasional. Ia menjelaskan bahwa semua kapal yang melewati terusan Panama dikenakan tarif yang sama tanpa memandang asal negara. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan keadilan dan mencegah konflik antar negara. Menurut Vasquez Morales, jika usulan Trump diterapkan, hal itu tidak hanya akan melanggar hukum internasional, tetapi juga berpotensi menciptakan kekacauan dalam sistem perdagangan global. Ia menekankan pentingnya menjaga kenetralan terusan Panama sebagai jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Dan di sisi lain, Trump mengutarakan punya gebrakan baru yang menghebohkan. Baru-baru ini dia mengusulkan untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Ucapan kontroversial tersebut Trump lontarkan pada Rabu 8 Januari. Pernyataan tersebut dipandang sebagai serangan terbaru Trump terhadap Meksiko. Trump sendiri pernah menyebut Meksiko sebagai negara yang tidak melakukan cukup banyak untuk menangani masalah narkoba dan imigrasi ilegal yang masuk ke Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang memasuki negara Amerika Serikat. Trump juga mengkritik Meksiko terkait dengan meningkatnya peredaran narkoba ke Amerika Serikat. Presiden terpilih Amerika Serikat yang akan dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang mengklaim bahwa Meksiko bakal dikenakan tarif yang besar sebagai bentuk sanksi. Segera setelah itu, sekutu lama Trump, anggota DPR Partai Republik, Mayoris Tyler Greene, mengumumkan di akun X-nya bahwa ia telah memerintahkan stafnya untuk mulai merancang undang-undang yang akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Greene juga menekankan pentingnya pendanaan perubahan peta untuk semua lembaga pemerintah federal termasuk FAA dan militer. Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo memberikan tanggapan terhadap usulan Trump dan menolak gagasan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Dalam konferensi pers pada hari Rabu di Mexico City, Sheinbaum menyarankan agar Amerika Serikat justru diganti namanya menjadi Amerika Meksiko. Sheinbaum memamerkan peta abad ke-17 yang menunjukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Serikat dengan label Amerika Mexiana atau Amerika Meksiko. Ia juga menunjukkan peta dari abad ke-19 yang memperlihatkan wilayah yang pernah menjadi bagian dari Meksiko, termasuk California, Nevada, Utah, Arizona, dan New Mexico. Presiden Meksiko ini juga menekankan bahwa negaranya telah berusaha menegakkan perbatasan dan telah melihat penurunan signifikan dalam imigrasi ilegal di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Ambisi Trump jelang dilantik menjabat Presiden Amerika Serikat tak cukup sampai merebut Teluk Panama, Greenland, dan merubah nama Teluk Meksiko. Kanada, negara tetangga Amerika Serikat di utara, tak luput dari bidikan Trump. Namun Trump menepis kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mencaplok Kanada yang sedang dilanda kekacauan politik setelah Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan pengunduran diri. Trump meledek Trudeau dengan mengusulkan agar Kanada bergabung dengan Amerika Serikat. Ia melontarkan gagasan untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat.
Presiden terpilih Amerika Serikat itu mengklaim jika Kanada gabung Amerika Serikat, tak ada tarif dan pajak akan turun. Trump menyebut Kanada akan aman dari ancaman China dan Rusia yang terus menghantuinya. Dan di sisi lain, Justin Trudeau menyatakan tidak ada kemungkinan sama sekali Kanada bakal bergabung dengan Amerika Serikat. Hal itu diperkuat Menteri Luar Negeri Melanie Joly bahwa Kanada tidak akan mundur dari ancaman Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan setelah Trump selaku Presiden terpilih Amerika Serikat menyinggung penggunaan kekuatan ekonomi dalam rencananya, yakni menerapkan tarif impor 25% untuk barang-barang dari Kanada saat menjabat mulai 20 Januari 2025. Tarif impor itu dapat merugikan Kanada karena 75% ekspornya ditujukan ke Amerika Serikat. Ambisi dan rencana imperialis Trump seperti ocehan pengusaha real estate yang menyamakan kebijakan luar dan perdagangan dengan perburuan kesepakatan. Sikap Trump semacam itu juga mencerminkan America First yang menggunakan kekuatan Amerika Serikat tanpa henti demi mengejar yang klaim sebagai kepentingan nasional. Pernyataan Trump yang ingin mengambil alih terusan Panama, Greenland, merubah nama Teluk Meksiko, hingga mencaplok Kanada mengingatkan publik saat Amerika Serikat terganggu dengan kekuatan baru di belahan bumi barat. Pada 1820-an, Amerika Serikat merasa penjajah Eropa mengancam dan masalah tersebut bertahan melalui ketakutan komunisme Perang Dingin. Saat itu pula Amerika Serikat memiliki doktrin yang menyatakan negara harus melindungi kehidupan dan harta benda di negara-negara Amerika Latin. Di dekade sekarang, Trump cemas dengan kekuatan China, Rusia, dan Iran. Maka untuk meredam kekuatan itu, dia mengeluarkan kebijakan yang memaksa dan mengancam. Trump menggunakan ancaman untuk memuluskan keinginan dia. Namun politikus Republik itu tidak akan mendapatkan Kanada, Panama, atau Greenland yang satunya termasuk wilayah mereka. Para pakar juga khawatir ancaman Trump justru bisa mendorong negara-negara lain untuk lebih merapat ke China. Jika semua itu bisa diraih, Trump akan menggambarkan sebagai kemenangan besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.